Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Kembali dihebohkan, Indonesia marah kepada Israel. Bahkan Indonesia mengucapkan kata-kata serapah terhadap bangsa Israel karena diduga Israel menghalangi bantuan dari Indonesia berupa mie instan untuk tidak masuk di Gaza, saudara. Seperti apa beritanya? Simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini. Ya, ini video ya, warga sipil Israel menghancurkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Ya, lebih tepatnya ini bantuan untuk Hamas ya. Dalam sebuah informasi bahwa bantuan ini untuk Hamas, inilah yang membuat warga Israel marah. Dan warga Israel meminta supaya bantuan itu tidak boleh masuk ke Hamas sebelum Hamas melepaskan sandera ya Israel. Ini bantuan kemanusiaan yang kini sangat dibutuhkan dari Yordania menuju Gaza dihancurkan oleh warga sipil Israel. Ya, ini bantuan ini mencakup barang-barang esensial ya seperti makanan, obat-obatan dan perlengkapan medis yang sangat diperlukan oleh penduduk Gaza yang menderita akibat konflik yang berkepanjangan. Ya, sebelum Israel melakukan penyerangan, Israel sudah memberikan peringatan supaya warga sipil segera meninggalkan Rafah. Ya, jadi yang Israel tahu ya saat ini di Rafah hanyalah Hamas. Ya, kita lihat ya dalam video ini. Jadi yang melakukan ini bukan IDF ya, tetapi yang melakukan ini adalah warga sipil ya yang kesal dengan Hamas karena Hamas menahan ya warga Israel dan sampai hari ini ya masih belum dilepaskan oleh Hamas ya, sehingga warga sipil ini mengatakan ya, jadi kawan-kawan, isu-isu yang mengatakan bahwa warga Israel tidak mendukung IDF itu hoax ya. Yang ada berita-berita yang mengatakan bahwa warga Israel menolak Netanyahu atau menolak Israel untuk menginvasi Rafah, itu hoax kawan-kawannya. Ini buktinya ya bahwa masyarakat sipil Israel sendiri yang marah, yang jengkel dengan kelakuan Hamas, sehingga mereka melarang trek-trek bantuan untuk mengantarkan bantuan ke Rafah ya, karena menurut penduduk Israel bahwa bantuan ini akan diberikan kepada Hamas. Dan di dalam ini kawan-kawan ada Indomie ya, yang katanya itu asalnya dari Indonesia. Itu dihancurkan, diinjak-injak oleh masyarakat Israel. Ya, oke. Ya sobat waras, itu ya video yang sedang viral, dan beredar. Dan ya, salam dulu ya untuk semuanya, kawan-kawan yang sudah bergabung. Terima kasih sudah hadir. Oke. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita salam-salam dulu kawan-kawan sambil menunggu kawan-kawan yang pengen gabung ya. Bung Tropic Phone ya, first ya. Thank you brother sudah hadir ya. Bung Singa dari Kalimantan ya, selalu hadir. Selamat malam brother, Tuhan memberkati ya. Ya, oke aja. Aduh, masih banyak di Indonesia yang kelaparan. Hei pemerintah Indonesia, buta mata kalian dan pakai otak kalian. Hamas bukan urusan Indonesia. Kalau mau ya kasihan, bukan sama teroris. Iya. Ya, salam ya, Bung Rias. Ya, salam Bung Papa, salam ya. Sugeng Jeff, Yahudi Israel versus Islam Gaza Konoha. Ya, Sapi Betina, ya.
Indonesia, Jus Bubu, salam, Pavel 88. Ya, salam ya kawan-kawan. Kawan-kawan yang pengen gabung, silakan masuk ya. Ada linknya saya kasih di live chat ya. Non-blok, mengapa masih berpihak? Wahai Indonesia, pakai nalar napa? Ya, ini ya, Bung Wijaya. Ya, salam ya. Nendang Nendang Eko. Ya, semua itu. Oke, kita langsung aja share screen. Ya, ini kawan-kawan, coba kita lihat informasi dari Detik News. Ini dimuat hari ini ya, Rabu 15 Mei 2024. Ini pencegat bantuan Gaza yang injak mie instan merek Indonesia. Jadi katanya ada mie instan merek Indonesia ya, yang juga diinjak. Ini ya, mereknya ini Indomie ya, apa ini ya kawan-kawan ya. Ya, masa demonstran Israel memblokir truk-truk bantuan untuk masyarakat jalur Gaza. Mie instan merek asal Indonesia turut diacak-acak, diinjak-injak. Kelompok pencegat bantuan kemanusiaan untuk Gaza itu bernama TSAF 9. Dilansir BBC, Rabu 15 bulan 5 2024, kelompok yang berada di balik protes tersebut mengatakan bahwa mereka berdemonstrasi menentang berlanjutnya penahanan sandera Israel di Gaza. Jadi mereka berdemonstrasi menentang ya berlanjutnya penahanan sandera Israel di Gaza. Menurut laporan di media Israel, kelompok aktivis TSAF 9 bertanggung jawab mengorganisir protes tersebut. TSAF ya 9 adalah kelompok sayap kanan Israel. Seorang pengunjuk rasa mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa dia berada di pos ya pemeriksaan pada hari Senin karena dia mendengar truk bantuan sedang dalam perjalanan ke tangan Hamas. Ya, jadi dalam pandangan mereka bahwa truk bantuan ini sedang datang atau diantarkan ke tangan Hamas. Ya, itu yang membuat mereka itu marah ya kepada Hamas karena Hamas ini sudah menahan ya sandera masyarakat sipil Israel. Ya, dan mereka mengatakan bahwa ya truk bantuan ini kawan-kawan sedang dalam perjalanan ke tangan Hamas yang mencoba membunuh tentara lain dan warga Israel lainnya. Hana Giat ya 33 mengatakan tidak ada makanan yang boleh masuk ke Gaza sampai sandera Israel dikembalikan dalam keadaan sehat dan hidup. Jadi mereka mengatakan mereka memblokir ya makanan-makanan yang masuk ke Gaza dan mereka punya tuntutan. Tuntutan mereka adalah bahwa sebelum sandera Israel ini ya dikembalikan dalam keadaan sehat dan hidup, maka makanan tidak akan masuk ya ke Hamas ya. 4 masa pemprotes itu ditangkap aparat setempat. 4 orang itu termasuk 1 orang anak di bawah umur. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Jerusalem Post, TSAF 9 menolak beberapa tindakan para pengunjuk rasa itu. TSAF mengatakan tindakan yang dilakukan hari ini tidak sejalan dengan nilai-nilai gerakan kami. Namun TSAF menambahkan bahwa memblokir truk adalah langkah efektif dan praktis di mana kami ya meneriakan tidak ada bantuan yang diberikan sampai sandera terakhir kembali. 4 pengunjuk rasa termasuk seorang anak di bawah umur ditangkap dalam demonstrasi tersebut menurut pernyataan dari pengacara mereka. Ya, bahkan kawan-kawan pendemo ini pun masih ditangkap ya oleh tentara Israel ya, oleh keamanan Israel ya. Ini siapa TSAF? Dilansir The News Arab 27 Januari 2024, TSAF 9 sudah memblokade bantuan kemanusiaan untuk Gaza sejak Januari itu. Jadi mereka memang dikenal kerap memblokade bantuan untuk Gaza. Istilah TSAF ya dalam bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi adalah perintah atau order dalam bahasa Inggris. Mereka menamai kelompoknya sebagai TSAF 9 karena mencontoh TSAF 8
atau perintah ke-8 yang diterbitkan pemerintah Israel untuk pasukan cadangan yang diminta memobilisasi diri setelah peristiwa 7 Oktober 2023. Kelompok T-Saf 9 mengaku sebagai keluarga dari para sandera Hamas yang dan pendukung Israel. Jadi mereka ini ternyata keluarga ya dari sandera. Jadi kawan-kawan, kalau keluargamu disandra, disitulah baru kau akan merasa empati. Disitulah engkau akan merasa bahwa Hamas itu harus ya dihancurkan, kawan-kawan ya. Ya, kalau misalnya keluarga kita ya dibantai oleh Hamas, ya pasti kita akan marah juga, kawan-kawan ya. Tuntutan mereka adalah agar tidak ada bantuan yang masuk ke Gaza sampai para sandera dibebaskan. T-Saf 9 menilai bantuan yang masuk ke Gaza bakal dipakai oleh Hamas ya dan warga sipil Gaza, namun tidak untuk para sandera. Apakah mereka sayap kanan jauh? Publik menilai T-Saf 9 adalah kelompok sayap kanan jauh far right di Israel. Sebenarnya T-Saf 9 ini mengaku tidak partisan. Meski demikian, retorika mereka hampir sama saja dengan kelompok sayap kanan jauh Israel ketika berbicara soal bantuan untuk Gaza. Anggota T-Saf 9 juga banyak yang berasal dari kelompok keluarga sandera dari sayap kanan jauh, yakni Tikva Forum. Tikva Forum menentang segala bentuk negosiasi dan kesepakatan terkait sandera dengan Hamas. Retorika mereka sama dengan sayap kanan jauh Israel, Partai Kekuatan Yahudi, Jewish Power dan pemimpinnya, ya Itamar Ben Gvir, yang menentang negosiasi soal sandera. Itamar Ben Gvir punya pendirian yang fasis, bahkan berniat mengorbankan para sandera demi kebaikan negara. Wah, jadi kelompok T-Saf 9 ini rupanya mereka keluarga ya dari para sandera atau dari para korban yang ditawan ya oleh Hamas, bahkan beberapa juga yang sudah tewas ya di tangan Hamas. Dan mereka melakukan demonstrasi ketika mereka mendengar bahwa truk-truk ya bantuan makanan itu akan masuk ya ke Rafah, akan didistribusikan ke masyarakat Rafah, masyarakat Gaza, bahkan akan dinikmatin oleh Hamas ya kawan-kawan, sehingga mereka demo dan memblokir trek-trek tersebut. Dan makanan-makanan ya ternyata ada juga Indomie ya, Indomie yang merek Indonesia ya, cuman kita belum tahu persis ya apakah Indomie ini memang dikirim langsung dari Indonesia, apakah ini memang bantuan dari Indonesia atau seperti apa ya. Ya kalau ini bantuan dari Indonesia, ya banyak juga tadi yang protes ya di live chat ya, bahwa kok Indonesia ini sangat memperhatikan Hamas ya, atau memperhatikan masyarakat di Gaza, tapi ini ya sapi betina, Bro Pavel, itu mie instan utang atau tune? Ya nggak tahu ya. Ya jadi banyak yang protes bahwa kenapa ya pemerintah Indonesia ini sibuk sekali memperhatikan Hamas, sedangkan di negeri sendiri ini banyak sekali ya orang-orang yang kelaparan, ya banyak sekali yang kekurangan makan, bahkan tidak makan ya karena tidak punya makanan di tangan mereka. Ya hal-hal yang demikian kok tidak diperhatikan oleh pemerintah ya gitu ya. Tapi kenapa hal-hal yang di luar sana yang jauh di negara orang, kok Indonesia sangat konsen dan sangat-sangat memperhatikan gitu loh. Ya apakah memang Indonesia ini sudah tidak peduli dengan rakyatnya dan lebih mempedulikan Hamas ya? Inilah pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya kawan-kawannya. Ya hanya NKRI yang ngundang Taliban dan bantu teroris Hamas. Kalau diserang Inggris sama US baru. Ya, biarkan ya sipil melawan sipil dan tentara melawan tentara. Jadi negara tidak bisa dituntut bersalah atau tuntutan melanggar HAM dan lain sebagainya. Kalau gue jadi Netanyahu, gue persenjatai rakyat sipilnya. Ya seperti Hamas ya. Hamas kan juga mempersenjatai ya masyarakat sipilnya ya. Bahkan masyarakat sipil dijadikan tameng ya dari Hamas.
supaya Hamas bisa lolos ya dari serangan Israel. Karena makanya kenapa banyak sekali ya masyarakat sipil yang jadi korban di sana. Ya memang agak sulit dibedakan antara masyarakat sipil dan Hamas itu loh. Ini dua hal yang mereka punya pakaiannya sama ya, ciri-ciri fisiknya juga sama ya, bahkan kita tahu bahwa masyarakat Hamas juga ya bersedia gitu loh untuk masyarakat Gaza juga bersedia untuk membantu Hamas ya. Jadi sebenarnya Hamas dan masyarakatnya itu beda 11-12 ya, sama-sama punya ideologi yang sama dan mereka sama-sama ingin menghancurkan atau memusnahkan Israel. Jadi ketika ada dikatakan masyarakat sipil Hamas tewas, ya memang sebenarnya mereka bagian dari masyarakat Gaza yang tewas oleh serangan Israel. Sebenarnya mereka itu bagian dari Hamas itu sendiri gitu kawan-kawan ya. Makanya ada beberapa masyarakat yang mengungsi ya, dan ada yang tidak mau mengungsi. Ada banyak faktor. Yang pertama faktor mungkin mereka memang bagian dari Hamas itu sendiri. Yang kedua ya mungkin mereka dilarang oleh Hamas untuk mengungsi gitu loh. Ya, tapi dengan serangan-serangan Israel ya, serangan-serangan kecil Israel kemarin, ternyata sudah ratusan ribu orang ya, ratusan ribu orang yang saya baca dalam sebuah berita, sekitar 800.000 atau 300.000 orang ya, yang sudah mengungsi dari Rafah ke tempat yang sudah disediakan oleh Israel. Orang-orang yang mengungsi ini ya pasti mereka selamat dan mereka juga dijamin ya makanan, minuman, tempat tinggalnya ya, walaupun masih menggunakan tenda itu dijamin oleh Israel. Dan ternyata setiap masyarakat sipil yang mengungsi itu juga benar-benar diteliti oleh Israel. Jangan-jangan itu masyarakat itu ada penyusupnya gitu loh. Jangan-jangan ada Hamas ya yang takut mati lalu mereka mengungsi. Itu juga kawan-kawan yang karena saat ini perbatasan Rafah itu sudah dikuasai oleh Israel. Ya, bahkan Israel juga sudah membagi wilayah Gaza menjadi dua bagian dan membangun tembok di sana. Tujuannya itu. Nah, teman-teman, itulah dia video di mana Israel menghalangi bantuan dari Indonesia, di mana bantuan ini berupa mie instan yang bermerek Indonesia. Israel menghalangi untuk tidak masuk di Gaza, saudara. Ya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merasa prihatin atas bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza terus-menerus dihambat. Ia juga menyinggung terkait dengan bantuan kemanusiaan yang dijarah oleh warga Israel, saudara. Retno Marsudi meyakini bahwa pembiaran oleh aparat Israel mengenai hal tersebut merupakan upaya sistematis untuk terus-menerus menghambat bantuan kemanusiaan di Gaza. Pemerintah pun mengutuk keras segala hal yang terjadi, khususnya upaya-upaya yang menghambat bantuan kemanusiaan, karena masyarakat di Gaza sangat membutuhkannya, saudara. Itulah dia teman-teman, pemerintah sangat prihatin dengan negara lain. Mereka sangat peduli, care terhadap negara lain. Sementara di negara sendiri ada jutaan orang Indonesia yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Wah, sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan sekali. Ada jutaan orang Indonesia tiap hari menjerit dan membutuhkan bantuan untuk dibantu, untuk ditolong mereka. Tetapi sangat disayangkan oleh mereka menghambur-hamburkan untuk ke negara lain, sementara di negara sendiri mereka pelit. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan di dalam berita tersebut pemerintah pun mengutuk. Oleh sebab itu, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar dengan komentar yang positif, yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.